Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Ananta dari kelas 10 MIPA 1, absen 2. Saya akan menjelaskan tentang bank sentral dan sistem pembayaran. Pengertian bank sentral. Pada dasarnya, pengertian bank sentral, yaitu Bank Indonesia, adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Status bank sentral. Sebagai lembaga negara yang independen sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Undang-undang ini memberikan kedudukan khusus Bank Indonesia yang diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Fungsi bank sentral yaitu berfungsi sebagai lender of the last resort dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek maksimal 90 hari. Dan sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum atau bankers bank untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Wewenang Bank Indonesia yaitu membuat dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Tugas Bank Indonesia yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Tujuan Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Independensi Bank Indonesia. Yang pertama, independensi kelembagaan atau institutional independence. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua, independensi sasaran akhir atau goal independence. Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu sasaran inflasi mempunyai tingkat independensi yang rendah karena harus berkoordinasi dengan pemerintah. Yang ketiga, independensi instrumen atau instrumen independence. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan. Yang keempat, independensi personal atau personal independence. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Dan yang kelima, independensi keuangan atau financial independence. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Ini adalah struktur organisasi Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya, stabilitas sistem keuangan.
Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan, sedangkan stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum atau inflasi. Alasan stabilitas sistem keuangan itu penting yaitu yang pertama, sistem keuangan yang stabil akan dapat membentuk pasar yang sehat, terkontrol, dan alokasi dari berbagai sumber daya yang ada dapat dikondisikan secara optimal. Yang kedua, dapat mempengaruhi perputaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena sistem keuangan dapat berjalan dengan baik, sehingga inflasi pun dapat dikendalikan. Dan yang ketiga, biaya dari instabilitas sistem keuangan dapat ditekan karena pengaruh dari instabilitas tersebut menyerang langsung sektor keuangan yang mempunyai biaya restrukturisasi yang tidak murah, seperti sektor perbankan. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dan barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Media yang digunakan untuk memindahkan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran tunai hingga non-tunai. Sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang katal, yaitu uang kertas dan logam, sebagai alat pembayaran yang sejak dulu sudah dipakai setelah saling tawar-menawar barang, seperti ayam dengan bebek gitu. Kemudian sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran non tunai terdapat dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar atau high value payment system terdiri dari Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Security Settlement atau BISSS. Kemudian sistem pembayaran nilai kecil atau retail value payment system, yaitu kartu kredit, kartu ATM atau debit, kartu prabayar atau prepaid, dan uang elektronik seperti e-money. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam sistem pembayaran non tunai yaitu regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. Penyelenggara, lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. Kemudian infrastruktur, sarana yang mendukung operasional sistem pembayaran. Instrumen, alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. Pengguna, konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran ada 5, yaitu sebagai regulator, operator, fasilitator, development koordinator, dan pengguna. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia, yaitu BI sebagai penyelenggara BIRTGS, SKNBI, dan BISSS. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.